Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Ibu Wakil yang terpilih. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak PLT. Saya kemarin juga mohon izin gitu sama Teh Endah gitu, karena beliau lebih senior dari saya memilih Teteh gitu. Untuk saya orangnya memang so akrab gitu, walaupun saya nggak kenal saya akrabin aja biar kenal gitu. Karena ada beliau bahasa tak kenal tak sayang. Jadi saya maunya semua orang sayang sama saya juga sayang sama semua orang. Jadi saya mau kenal aja sama semua orang gitu. Karena saya jangan nunggu. Saya masih muda, saya baru 17 tahun. Kalau Teh Endah mah saya udah tua, saya nggak mau dibilang tua gitu. Baru 17 kalau ditanya gitu. Seperti itu. 17 seperti itu. Jadi saya ucapkan selamat. Saya jadi PNS itu tahun 2009 Bu, karena pengangkatan. Saya ikut ujian pengangkatan. Karena saya ujian bukan pengangkatan, sorry. Saya ikut tes itu dari saya lulus kuliah, setiap tahun saya ikut, bahkan saya ikut bukan di satu departemen. Zaman dulu kan, ya, kalau udah ngomong zaman dulu kelihatan tuanya ya Pak. Tadi ngaku muda, maka. Jadi, iya. Kalau dulu itu ujiannya nggak bareng-bareng Bapak Ibu. 1 tahun itu Kemenang, bulan ini, bulan depan Kemensos, bulan depan Pemda gitu. Jadi saya setahun tuh bisa ikut 5 kali. Ini buat teman-teman yang belum P3 semangat. Saya nggak keterima, saya tahun depan ikut lagi, nggak keterima lagi, saya ikut lagi, sampai 5 tahun berturut-turut. Gitu. Jadi jangan patah semangat, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama diri kita yang akan datang. Selama saya belum keterima jadi PNS itu saya bekerja di perusahaan asing Bu, bank asing. Memang gue lulusan mana? Tuh langsung di sana itu. Saya tarbiyah Bapak Ibu. Saya lulusan tarbiyah PAI, tapi kerja di bank. Karena saya dulu di Manfaat belajar bahasa Jepang, terus saya kursus di LIA. Jadi saya cuma modal bahasa. Dan keunggulannya saya sekolah di madrasah, saya nggak di SMA. Bahasa Arab itu kan wajib ya Pak kalau di madrasah. Jadi saya menguasai 3 bahasa, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Inggris. Modal itu aja Pak, kerja di swasta, alhamdulillah. Kenapa saya cerita swasta? Saya nggak mau panjang-panjang. Bercerita itu nanti ada lain waktu. Karena jam 3 ya kalau boleh Pak. Saya selesai jam 3. Kalau panjang saya jam 3. Setengah 3. Oh, setengah 3. 10 menit berarti. Oke. Kenapa saya ngomongin swasta Bapak Ibu? Ritme di swasta ketika ada whatever itu, mau dia pejabat kah, itu mau dia karyawan biasa pun, sampai OB dan satpam, ketika demisioner, entah dia resign, mengundurkan diri, atau kontraknya habis, atau apapun itu bentuknya, dia dipromo naik jabatan, 3 bulan sebelum harus mendampingi juniornya gitu. 3 bulan kalau di swasta. Nah maka dari itu saya juga ketika saya masuk ASN nggak lama, saya periodenya Pak Aca. Saya waktu itu masih di MTS 19 Bapak Ibu. Jadi kelinci percobaannya Pak Aca MTS 19 itu. Aplikasi PKG, aplikasi apa? Oh semua yang baru tuh kelinci percobaannya di MTS 19. Gitu. Jadi itu Pak Aca itu kalau diundang acara jam 7 Bapak Ibu, jam 6 udah sampai madrasah, tapi dia di mobil, tidak turun dari mobil gitu. Nanti dia turun ulang jam 7, udah turun jam 7, tapi dia datang selalu waktu sebelumnya. Bodoh alam dia nggak ngapain di mobil, nggak tahu, tapi kayaknya beliau mengamati, mau tidur, mau sarapan, mau prepare dan lain-lain. Tapi beliau mengamati 1, 2, 3. Saya termasuk orang yang kalau sampai sekolah zaman dulu Pak, zaman masih baru-baru 45. Saya jam 6 juga udah sampai sekolah. Itu mobil siapa? Kalau ada mobil asing kan saya ambil. Itu mobil siapa? 1, 2 kali saya beritahu kepada mama, oh ternyata bos kita ya. Seperti itu. Jadi kalau saya berpikir hal-hal yang baik dari manapun itu boleh kita ambil. Gitu. Karena banyak kasus ini, tapi nggak ada ya di sini. Ini bukan di sini ya. Saya cerita di luar Bapak Ibu. Di sini nggak ada yang
seperti itu ya. Banyak orang yang ketika meninggalkan pekerjaan yang lama itu bersih, saking bersihnya sampai kerjaan yang lama Bu dibawa semua ke komputer bersih kayak baru diinstal. Nah, padahal seharusnya tidak seperti itu gitu. Makanya saya sama Bu Ena juga bilang gitu, ayo kita datang bareng, jangan ujuk-ujuk saya datang teteh ngilang gitu. Karena apa ya, kebiasaan saya dari zaman kerja di swasta seperti itu. Ketika saya pindah dan ini sama, ketika saya di Bappenas pun saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sampai saya posisi waktu itu di Bappenas sekretaris, saya sendiri yang nge-hire, saya yang men-shortlist siapa orang yang nanti saya terima kerja untuk gantiin saya. Orang sampai pada gue deh gitu, ada ya orang gantiin, nyari orang pengganti buat saya sendiri gitu. Tapi saya lakukan karena saya sudah punya planning, saya mau keluar, saya harus cari orang pengganti saya serah terima dulu sertifikat, bukan hanya pelantikan serah terima jabatan, tapi saya menyerah terimakan ini loh, kalau saya sekretaris, ini file-file surat keluar Bu, berkas saya kasih, soft copy-nya ada di laptop, gitu. Ada di komputer juga, filenya ini kita buka bareng. Saya ini ya Bu, ini untuk surat keluar, ini untuk surat masuk, ini formatnya seperti ini. Karena kan setiap rumah itu punya patternnya sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya. Di 57 punya pola, oh bentuk surat keluarnya begini, oh surat masuknya begitu. Itu kalau guru, oh ini ada guru baru, ada guru yang lama. Nah, yang baru juga unggah-ungguhnya harus tahu gitu. Teh, punten saya baru, nanti mau arahannya gitu. Etikanya ada lah bahasanya nih, kulunur kalau bahasanya orang Jawa, ke yang tua. Begitu juga yang tua, mengayomi yang muda. Jangan mentang-mentang anak muda penampilan nggak ada etikanya. Bu, anak sekarang Bu, ya begitu. Anak saya sendiri, anak saya tuh baru 12 tahun Bu, kelas 5 SD. Itu kalau nggak suka ngomong langsung, protes langsung ke ibunya. Godek Bu, kalau saya didikan orang dulu ya, tata krama apa gitu masih yang ini gitu. Anak sekarang tuh nggak ada Bu, nggak suka ya ngomong, mau dia gurunya mau emaknya, kita nyuruh sholat, adek sholat, bunda nyuruh sholat kok bunda nggak sholat. Anak sekarang begitu Bu, jadi jangan heran kalau anak sekarang tata kramanya, etikanya unggah-ungguhnya kurang Bu, nggak ada. Jangan baper kalau bahasa anak sekarang mah Bu, ya, tegur aja Bu, nggak apa-apa, ajarin Bu, walaupun statusnya dia guru. Teman kita, mari teman. Saya juga sekarang jatuhnya tua Bu. Waktu sebelum saya jadi pengawas, saya ngerasain jadi orang tua karena kenapa? Anak murid saya yang saya ajarin jadi teman mengajar saya. Dulu waktu saya baru pindah, saya ngerasa, paling jago urusan IT, urusan apa, senior, Bu ntar saya bantu begini. Sekarang udah ada yang lebih baru. Bukannya kita nggak bisa Bu, kalau mau nyari sendiri bisa. Cuman waktu setengah jam kita buat ngoprek di Google cara mindahin file dari PDF ke Word, yang kita mau copy paste ya Bu, ngedit namanya doang terus ganti RPP-nya mah sama nyontekin orang, ya kan? Kita bagaimana caranya browsing dulu googling setengah jam Bu. Kalau kita nanya Bu ke anak baru, anak muda kalau sih bahasanya begitu Bu. Saya di sekolah manggil murid saya anak muda, kesini saya cakap, ganteng, ya cantik sini, kita mau ada perlunya. Sini sayang, cantik, ganteng. Tolong ini Bu anak muda, kita panggil. Ibu ada apa? Nah kan murid kita nggak berani ya Bu macam-macam. Nih ibu begini nggak ngerti, ibu tahu nih, cuma lupa bahasanya pakai lupa aja, gengsi kita, aku nggak bisa gengsi Bu. Ibu lupa bagaimana caranya toh? Sini, ini laptop ibu. Udah begini, tek. Bu, cuma berapa detik kelar Bu sama dia. Coba kalau kita mengandalkan keegoisan kita, kegengsian kita itu harga diri kita yang di langit itu Bu, setengah jam aduh bagaimana ini caranya. Nah itu Bu Bu pakai I love PDF Bu. Kocok 5 menit Pak udah jadi Bu. Kita kerjaan sebentar, 15 menit selesai kerjaan kita Bu. Kalau kita nggak mau nanya anak-anak muda nih, kita gengsi setengah jam kita sampai otak kita puyeng, rating yang dia udah keluar lagi. Aduh mana pengawas udah datang mau tanda tangan, belum diganti nama, kawan. Repot Bu. Jadi itulah perlunya. Yang muda tahu diri,
Belajar nggak unggul kalau kata orang Jawa ya. Kita menghargai yang tua, jangan gengsi nanya juga. Orang tua ngerti apa? Zamannya udah ketinggalan, zaman sekarang udah nggak begitu. Jangan ya mentong, jangan. Karena apa? Beliau ini mana pengalaman. Ya, secara teknologi, secara pergaulan mungkin orang-orang yang senior ini kalah dengan dia udah nggak zaman out of date kan, tinggalan out of date. Ya, tapi pengalaman kamu belum ngalamin, beliau udah ngalamin. Petuanya ini sakti dulu. Kenapa sakti? Ya karena beliau udah ngalamin apa yang belum kita alamin. Gitu. Makanya kadang kenapa sih omongan orang tua itu benar? Ya karena dia udah pernah ngalamin apa yang belum kita alamin. Begitu sih sebaliknya Bu. Yang senior-senior ini jangan malu urusan IT, urusan teknologi perkembangan zaman kita ketinggalan. Sekarang kita nanya mau kerja. Coba sekarang ada anak muda kita kan nanya sama yang muda-muda, Facebook, FB, IG sekarang. Kan kita mau nyari tahu tentang murid, Bapak Ibu. Itu kan dari situ aja. Ini anak muda itu bagaimana, ini anak tunggal bagaimana. Satu nih, Bapak Ibu pesan saya. Ini kasus di negara kita berangkatkan. Sekarang itu anak murid kita hati-hati nih buat Bapak Ibu dulu. Kalau bisa, kalau ngajar, handphone kumpulin di depan. Ya, ini udah banyak kasus di madrasah-madrasah lain. Kita direkam lagi ngajar. Kalau direkam yang bagus-bagus, diupload di media sosialnya cakep Bu. Direkam pas guru lagi maki-maki murid. PR. Jadi masuk ujung-ujungnya. Jadi kerjaan kita di rumah kita, jangan kita kotorin. Kalau perlu kita cek. Ini ada coretan kita cek, biar indah warnanya, biar endah kayak nama pengawas-pengawas kita. Ya, kasih tanaman, ya kan? Rumah kita coba Bu. Emang sekarang rumah kita ada orang yang buang sampah atau padahal mas sampah ketiup angin, marah nggak kita? Punya pun tiap hari pagi enak aja motorin, kesel kan Bu? Sama Bu, mantu ini rumah kita. Kalau kita hitung, waktu kita lamaan di rumah kita apa lamaan di mantu juga? Mantu juga. Kantong. Kenapa kamu sampai Jumat 8 jam? Bagaimana kita menciptakan lingkungan kondisi di mantu ini yang nyaman? Nauzubillah min dzalik Bu, jangan sampai bulu di sini pada kena stroke, pecah pembuluh darah, jangan. Gara-gara apa? Tekanan batin. Kita nggak bisa menafikan Bu, namanya orang bergaul pasti akan ngegeng tuh kalau bahasa anak sekarang, berkelompok. Saya gamenya Bu Enda Umayana karena sama-sama pengawas. Wakil ngegeng sebaper. Jangankan kita, anak murid juga begitu Bu. Itu proses alam. Kita akan nyaman dengan orang yang setipikal dengan kita Bu, dan kita nggak bisa dipaksakan untuk bisa berbaur dengan orang yang tidak setipe dengan kita. Pahami itu yang penting, jangan itu menjadi gap, menjadi permusuhan. Dia mau geng kita, jangan. Mau nggak diajak nih, dia temanannya main itu aja. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau kita bisa membaur yang muda dan yang tua, bisa saling menghormati. Enak deh Bu, nyaman, benar. Ini PR, ini penyakit di semua madrasah sama. Curhatannya itu banyak banget Bu. Kalau kumpul tuh, kamar-kamar sama Bu. Dari Sabang sampai Merauke, bukan cuma DKI Bu. Serius, saya dapat pengalaman ini waktu saya Gupres. Saya 2 kali ikut Gupres di Kemenang sama di Mahkamah Konstitusi. Karena saya pernah ngajar PKN, saya diutus juga. Saya pikir beda kementerian itu beda Bu, penyakitnya sama. Curhatannya itu dari teman dari Aceh, teman Papua, teman di Ambon, teman di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sama Bu, do semua nadanya. Saya pikir lintas kementerian gitu atau nih gitu, sama Bu, do juga. Belum lagi isu yang lu lagi, yang dikirim dia lagi. Artinya kata Bu kali ya, yang dikirim dia mulu. Ya kan? Sama Bu, semua madrasah. Nah, bagaimana kita merubah ini caranya? Makanya kalau besok disuruh Pak Teguh, yang lain pergi, jangan nolak.
ya, biar semua punya kesempatan yang sama. Semua memiliki kelebihan, dan setiap orang ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, masing-masing ini mengambil peran dengan kelebihannya masing-masing. Jadi ya kata gue ya, nanti kalau misalkan ada tugas, ini urusannya apa? Misalkan inklusi, oh berarti Bu Endah, memang bidangnya Bu Endah. Endah bidangnya itu ada nih, dulunya Endah, ngomongnya bingung ya, gitu. Oh bidang numerasi, oh Bu Endah Umayana, misalkan yang ini. Jadi nanti yang bikin sesuai bidangnya. Nggak dia lagi kadang kepala itu kenapa Bu? Ya disuruh pertama belum apa-apa udah, ya Pak jauh Pak, ya saya naik apa Pak sana. Udah malas suruh orang kalau udah nyuruh begitu, kasih surat tugas udah banyak, nembaknya. Oh ya udah, cukup tahu aja. Besoknya nggak disuruh lagi, jangan ngatain. Iya lagi yang disuruh diri, kenapa? Ketika nyuruh Pak Supran nggak pernah nolak. Mau itu di ujung mau itu di dalam gua, jalan aja. Pokoknya ntar kalau ketemu semut gimana urusannya, mau ketemu kadal bagaimana urusannya, gimana ntar gitu. Yang penting saya jalan dulu. Biasanya orang-orang yang maju justru yang menemui banyak tantangan, karena dari masalah itu kita belajar. Ada proses pendewasaan di sana, ada problem solving, bagaimana memecahkan masalah. Ada survival, bertahan. Bagaimana kita bisa tetap survive, bertahan dari masalah ini. Karena masalah dihadapi nggak dihadapi kita juga lewat. Cuman penyelesaiannya cepat atau lambat gitu aja. Kalau kita bisa menemukan solusi yang tepat, ya masalahnya kita selesai. Kita hadapin, ya selesai juga Bu, cuman berbulan-bulan mungkin gitu. Ya, jadi karena kita lama di sekolahan, buat lingkungan ini senyaman mungkin. Gimana caranya? Ya Bapak Ibu yang tahu, gitu. Semua tuh mindset kalau saya bilang, dari pola pikir. Kalau pola pikir kita negatif, orang positif pun, orang baik kita nilai jelek pun. Tapi kalau nilai mindset kita positif, orang mau jahat sama kita akan anggap orang itu baik. Bahkan bisa berubah Bu, yang tadinya orang mau jahatin kita karena kita punya pikiran baik, orang itu bisa dapat hidayah jadi berbuat baik yang tadinya sudah mau jahat. Itu handphone tadi hati-hati, saya kembali lagi kalau bisa kumpulin, jadi buat melindungi kita Bu. Kita jaga-jaga aja ya, Pak Teguh, hati-hati karena sudah banyak kejadian anak ini ngompat-ngompat merekam kita jadi barang bukti kita. Kasus apapun kalau udah ada barang bukti, apalagi saksinya anak sekelas, udah bingung kita belainnya gitu. Jadi hati-hati sekali dengan anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu kreatif, rajin, inovatif gitu. Kita harus pintar mengarahkan sebagai guru. Kalau kita arahkan ke hal-hal yang positif menjadi cikal bakalnya anak berprestasi, tapi kalau tidak terarahkan dengan baik jadi buah simalakama buat kita sendiri. Di-upload di IG, jadi ini PR juga buat Wakahumas. Rajin mantau IG anak-anak. Jadi kita harus punya spionase juga Pak di madrasah, gitu. Yang berteman wakil kesiswaan, ini harus melek teknologi juga, harus dekat dengan siswa, dekat dalam tanda kutip, gitu. Artinya bisa memantau anak-anak dalam segala aspek. Paling gampang itu mantau anak itu dari media sosialnya, benar-benar, gitu. Itu aja sih gitu. Jadi kita hati-hati yang jadi banyak kasus gitu ya. Jadi kalau bisa setiap kelas dibikin locker juga boleh Pak gitu. Artinya handphone itu dikumpulkan dan make sure pastikan bahwa memang tidak ada handphone atau media recorder atau apa yang ada di kelas anak-anak gitu. Karena sudah pakai Pak. Udah ya, alhamdulillah kalau begitu. Semoga jangan sampai kecolongan. CCTV juga kalau memang ada CCTV ya, kalau memang CCTV-nya rusak cepat dibenerin lagi gitu, jangan sampai terlalu ya untuk sakrat gitu. CCTV kamar mandi deh Pak. Jadi buat wakil-wakil itu tadi ya, kenapa dipilih di bulan Desember
Sementara nanti mungkin apa namanya bahasanya gitu ya, saya nggak efektifnya per 1 Januari ini masa transisi untuk serah terima dari yang lama ke yang baru. Silakan dikomunikasikan tandem kalau bahasa saya. Jadi Wakahumas ya Pak Supron dengan humas yang baru siapa ya Bu Nur Kamila. Bu Nur Kamila, nanti Pak Supron dipandu Bu Nur Kamila yang termasuk sampai programnya. Nanti minta aja program dari wakil-wakil yang lama, program-programnya apa, nanti tinggal dikembangkan aja Bapak Ibu, disesuaikan dengan kebutuhan dan zaman sekarang, mana yang harus ditambahi, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dibuang. Jangan takut kalau memang, oh ini kayaknya udah nggak pas, dibuang, tapi diganti dengan yang baru, apa, inovasinya apa.